Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa SIM Makmur TV? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tentunya. Untuk di kesempatan hari ini bertemu kembali bersama saya Anin Nilasari dengan dialog SIM Makmur yang tentunya akan semakin menarik diperbincangkan pada dialog hari ini. Ada satu tema menarik untuk kita bahas dan kita sudah menghadirkan narasumber pada kesempatan hari ini, dan kita berbincang mengenai bincang kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan untuk generasi muda. Tentu saja ada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Langsung saja kita menyapa narasumber kita pada kesempatan hari ini bersama dengan Kapten Infanteri Suroso, Pasiop Kodim 0726 Sukoharjo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat tentunya ya. Alhamdulillah, dan penuh semangat di kesempatan hari ini. Harus kita semangat. berbincang dengan tema yang menarik tentunya, sesuai dengan generasi muda yang saat ini mungkin lagi semangat-semangatnya tentang wawasan kebangsaan. Ya. Bincang tentang kebangsaan. Ya. Ada hal yang mengenai wawasan kebangsaan, kita bersinggungan dengan Pancasila ya Bapak. Otomatis. Ya. Pak. Pancasila yang sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pentingkah Bapak adanya Pancasila ini tentunya untuk generasi muda? Yang jelas Pancasila ini adalah merupakan dasar negara Indonesia, dan itu terbentuk dengan berbagai macam, mulai dari awal bagaimana terbentuknya Pancasila itu dari nenek moyang kita dulu, dari pendahulu kita, dari pejuang-pejuang kita berupaya bagaimana Pancasila. Dan mungkin salah satu Pancasila itu yang diyakini adalah yang tercantum dalam UUD 45, pembukaan UUD 45 alinea 4. Dan kita warga masyarakat Sukoharjo mungkin banyak yang tidak tahu bahwa pembuat Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah putra Sukoharjo. Mungkin baru dengar, Mbak? Baru dengar saya. Nah, itu namanya Mr. Supomo, yang rumahnya aslinya sekarang dipakai Koperasi Kodim 0726 Sukoharjo untuk masuk cagar budaya. Berarti dari Kabupaten Sukoharjo. Iya. Putra daerah dari Sukoharjo. Putra daerah Sukoharjo untuk membuat undang-undang yang di dalamnya di situ ada Pancasila. Pancasila, Panca berarti ada 5 ya Bapak. Ya. Dan kemudian pernah mendengar bahwa terbentuknya Pancasila ini ada melalui proses, ada tahapan, tidak langsung ada seperti itu. Bisa dijelaskan Bapak mungkin prosesnya atau sejarahnya? Ya, sejarahnya sebelum Pancasila itu mungkin sebelum-sebelumnya ada yang namanya mungkin sila atau apa itu. Yang jelas setelah Pancasila di situ berbagai macam ada pemikiran yang saya tahu bahwa Pancasila terutama sila ke-1. Kenapa di situ dibentuk ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan kepada yang mungkin yang Muslim ataupun Nasrani atau Hindu atau Buddha atau kepercayaan tetapi secara umum. Ketuhanan yang Maha Esa adalah bertuhan yang satu, dan kita harus tahu semua kepercayaan, semua agama di Indonesia Tuhannya satu. Mungkin di Islam, Muslim ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Nasrani Allah Bapa di surga, kemudian ada Sang Hyang Widi di Hindu, itu hanya satu, dan kepercayaan juga hanya satu. Berarti penyebutan Pancasila sila pertama itu sudah universal. Ya, umum. Baik Bapak, ini mengenai untuk wawasan kebangsaan yang pastinya menyinggung tentang generasi muda. Bagaimanakah peran para pemuda dalam wawasan kebangsaan ini? Peran generasi muda dalam wawasan kebangsaan, setelah kita baca sejarah itu bagaimana beratnya perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Kita sebagai generasi muda harus mempertahankan. Ini yang berat, lebih berat. Yang kadang lebih sulit, lebih mudah daripada mempertahankan ya. Mempertahankan dengan berbagai macam, mungkin kita mulai dari kecil kita sudah diberikan pelajaran bagaimana wawasan kebangsaan, kita harus membela negara ini, kita mempertahankan. Kalau dulu berjuang istilahnya dengan bambu runcing saja kita bisa menang. Kita tinggal mempertahankan, dan mempertahankan di sini bukan suatu kewajiban dari TNI dan Polri saja, saya sampaikan, tapi seluruh warga negara Indonesia. Bahkan mungkin di Undang-Undang Dasar Negara 45 sampaikan bahwa seluruh warga negara berhak
atas pembelaan negara. Iya, semakin menarik perbincangan kita pada kesempatan hari ini, dan pastinya kita akan lebih luas lagi memperbincangkan tentang wawasan kebangsaan. Untuk pemirsa, tetap bersama untuk di Dialog Simakmur. Baik, masih bersama untuk di Dialog Simakmur pada hari ini, dan masih bertemakan dengan bincang kebangsaan. Dan menarik sekali Bapak Kapten Infanteri Suroso. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak tentang wawasan kebangsaan, terutama untuk peran pemuda, generasi muda yang semakin kesini musuhnya semakin besar. Artinya IT, artinya musuh dari mungkin dari dalam bangsa itu sendiri. Kalau dulu melawan penjajah seperti itu ya. Dan tentang peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, tentunya ada nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif Pancasila. Mungkin bisa dijabarkan Bapak? Ya. Jadi nilai kebangsaan dalam perspektif Pancasila, kita kalau menjabarkan banyak sekali. Mungkin dari ketuhanan Yang Maha Esa, itu seluruh pemuda, ya saya sampaikan tadi, harus mempunyai keyakinan. Kalau dalam agama Islam mungkin bagaimana dia ke masjid, ke sholat, kemudian Nasrani ke gereja, mungkin Hindu ke pura, segala macam, itu untuk menyebarkan nilai-nilai tadi yang dari ketuhanan. Mungkin untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia ini, kita sebagai manusia yang adil dan beradab, ya harus kita bermasyarakat di situ. Ada mungkin kawan kita, bahkan orang lain pun yang tidak kita kenal, apabila membutuhkan, kita wajib untuk membantu. Gitu kan. Mungkin dari persatuan Indonesia, seluruh berbagai macam suku, bangsa, agama, segala macam, apabila kita sudah terbentuk dalam satu organisasi, kita harus bersatu, kita harus mencapai apa tujuan dari organisasi itu. Kerakyatan, kita jelas mulai dari zaman nenek moyang kita dulu, kita mufakat, musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Kalau dalam keadilan sosial, kita harus berbuat ya adil. Adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan masing-masing. Mungkin itu. Mungkin bisa dijelaskan juga mungkin ini peran juga dari tokoh-tokoh nasional yang menjadi inspirasi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya Pak Suroso. Iya, dan selain itu Bapak, apakah memang ada implementasi Pancasila dalam wawasan dalam kehidupan sehari-hari? Saya jelaskan, yang mengena tentunya hal berkaitan dengan ini nilai Pancasila, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalau sama di TNI itu ada, kita membentuk suatu kampung Pancasila. Ada Bapak? Ada. Namanya kampung Pancasila. Di situ kita mulai dari ketuhanan, kita melihat bagaimana umat beragama nih. Ya kan? Terus kemudian kita buat pos kamling di situ untuk menjaga ketertiban masyarakat. Ada mungkin rapat RT, rapat RW di situ. Kampung, namanya kampung kan hanya satu RW itu kan. Nah, tetapi Babinsa kita berusaha di situ sama-sama masyarakat. Pak Babinsa ini ada rapat RT, ada rapat RW, kita harus terjun di situ. Kita dengarkan suara-suara dari masyarakat apa sih keluar yang bisa sebagai tanggung jawab kita bisa menyampaikan kepada atasan kita. Berarti sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan implementasi dari Pancasila, tapi kadang kita tidak tahu sebenarnya. Kan banyak ada Karang Taruna di kampung-kampung, ada tadi yang dijelaskan ada rapat RT RW, ada pos kamling, itu ternyata implementasi dari jabaran dari Pancasila. Berarti secara otomatis kita sebenarnya sudah ikut ya Mbak berperan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dan pastinya generasi muda dalam membangun bangsa pentingnya mendidik karakter kewarganegaraan. Cara mendidiknya mungkin Bapak, apakah ada cara untuk mendidik pendidikan karakternya ini? Mendidik karakter untuk terutama anak-anak kita generasi muda ya.
ya tadi mungkin secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mengarah ke situ. Hanya akhirnya tidak merasakan tadi, tidak merasa gitu Tidak kan. tahu, Mulai masalah keagamaan mulai kecil, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita berangkat ke gereja, Iya. ayo kita mengikuti kerja bakti gotong royong. Nah, kita sama-sama ada kegiatan di RT itu, kita guyup rukun di situ. Itu semuanya nilai-nilai dari Pancasila sebenarnya. Gitu. Secara tidak langsung Iya. kita mendidik anak-anak kita gitu. Disiplin itu nilai-nilai dari Pancasila. Iya. Penerapannya sudah dari awal dan Iya, dari bawah sekali mulai ya. kecil, anak kita kecil Ada udah. dalam keluarga tentunya dan di masyarakat dan lebih luas lagi tentunya. Iya. Oke, masih kita sambung lagi Bapak Suroso, dan kepada pemirsa Simakmur TV, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama di Dialog Simakmur. Baik, masih bersama pemirsa Simakmur TV di dialog perbincangan kita di kesempatan untuk hari ini, dan semakin menarik dengan perbincangan tentang kebangsaan atau wawasan kebangsaan untuk generasi muda. Telah dijelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang melekat di diri kita dan di sosial masyarakat tentunya, berawal dari keluarga dan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Mengenai Pancasila sangat melekat di kehidupan kita. Dan untuk wawasan kebangsaan tentunya hal yang berkaitan dengan generasi muda. Pak Suroso, apakah ada himbauan, ajakan kepada generasi muda untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan? Mungkin Baik. bisa disampaikan kepada pemirsa. Untuk generasi muda saat sekarang ini sih sudah eranya kita era globalisasi. Kalau dalam bahasa kita, bahasa TNI itu, kita kalau zaman dulu perang dengan melawan penjajah, setelah itu kita merdeka, kita membangun negara, sudah maju sekarang, kita perangnya perang modern. Perang modern. Perang modern. Iya. Perang modern yaitu perang dengan yang terjadi sekarang IT terutama. Kita harus betul-betul, makanya generasi muda terutama, kita harus betul-betul bisa menyaring Iya. informasi-informasi yang kalau sekarang terkenal dengan informasi hoax. Iya. Nah, itu kita harus betul-betul mensaring. Setelah disaring, jangan asal sharing aja, kan gitu. Asal dapat berita kita share ke kawan-kawan kita, ke grup kita. Yang harusnya cukup kita sharing dulu, kita saring dulu betul-betul mana yang bisa disampaikan ke kawan-kawan kita, ke grup kita. Nah, itu yang baru disampaikan. Terutama yang sekarang itu saya sampaikan perang modern itu tadi, dengan globalisasi, dengan majunya era teknologi. Nah, itu jadi terutama generasi muda jangan sampai salah jalan. Kita harus menanya kepada orang, bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu tentang kita, bagaimana apa sih yang lebih baik akan kita lakukan. Jangan kita asal kita dapat kawan yang ini, kita ikut-ikutan banyak. Ya. Terima kasih Bapak Suroso atas kehadirannya pada kesempatan hari ini dengan bincang kebangsaan di Dialog Simakmur. Dan pemirsa Simakmur TV, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya tentunya, dan jumpa lagi untuk di Dialog Simakmur selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.